Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan. Oke, selamat siang adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Oke, semoga sehat-sehat dan baik selalu ya. Oke, sekarang saya perkenalkan, nama saya Putu Gede Suraditya sebagai salah satu dosen di program studi fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Kali ini saya akan memberikan kuliah tentang manajemen fisioterapi olahraga. Sebelum saya mulai kuliah, saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang deskripsi mata kuliah ini. Mungkin ini hari pertama adik ketemu dengan saya, jadi saya wajib untuk menjelaskan sedikit deskripsinya. Yang pertama, nama mata kuliahnya yaitu manajemen fisioterapi pada kasus olahraga, dengan kode mata kuliah seperti yang tertera di sini. Nah, di sini kuliah ini terdiri dari 4 SKS, jadi lumayan besar. Nanti harapannya supaya nanti adik bisa mempelajari tentang kasus apa saja yang sering terjadi pada cedera olahraga. Nah, nanti topik yang akan bahas saya hari ini yaitu tentang fisioterapi manajemen pada cedera ekstremitas bawah yang non-operatif. Nah, di sini capaian yang diharapkan akan adik miliki setelah kuliah ini, yaitu yang paling terakhir yaitu mampu menerapkan ilmu fisioterapi itu pada kasus-kasus cedera olahraga. Dan capaian mata kuliahnya yaitu nanti adik bisa menerapkan teknik-teknik yang efisien untuk kondisi cedera olahraga tersebut. Oke, kita mulai saja untuk kuliahnya hari ini, yaitu physical therapy management pada lower extremity injuries yang non-operatif. Oke, nah ini ada istilah yang sering akan adik ketahui, temukan di kondisi-kondisi cedera ekstremitas bawah, yang disebut dengan Q angle. Ada yang tahu, pernah dengar tentang Q angle? Apa itu Q angle? Oke, Kak Prami menyebutkan serabut. Ada yang lain? Oke, hampir betul. Jadi saya akan jelaskan lebih detail. Q angle adalah sudut, kepanjangannya adalah quadriceps angle. Ya, dari kepanjangan kita sudah bisa mendeskripsikan yaitu sudut yang dibentuk oleh otot quadriceps itu, yang terdiri dari 3 titik. Yang pertama titik dari center atau tengah-tengah titik patella. Yang kedua yaitu di bagian sias atau bagian depan dari pelvis kita. Yang ketiga adalah tulang kering kita atau tubulitas tibia. Nah, ketiga titik ini akan membentuk sudut yang akan mendeskripsikan bagaimana bentuk lutut dari seorang pasien. Nah, di situ jika sudutnya semakin tinggi ke arah dalam, dia biasanya memiliki lutut yang X. Kalau dia sudutnya terlalu rendah, biasanya dia akan memiliki bentuk lutut yang O. Oleh sebab itu ini penting kita periksa. Biasanya rata-rata nilai standarnya adalah kurang lebih 14-20 derajat. Nanti adik kalau menemu pasien cedera lutut ini wajib untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu yang perlu diperiksa dari kondisi-kondisi cedera yang non operatif pada lower ekstremitas adalah kita harus ketahui patelanya. Jadi patella itu tulang tempurung, itu kita periksa apakah dia ada nyeri pada sudut derajat-derajat tertentu. Contohnya, jika dia mengalami nyeri pada derajat 20, posisi fleksi seperti ini, dia kemungkinan ada cedera itu bagian ujung bawah dari patella. Karena bagian itu yang paling sering kontak dengan tulang femur. Nah, jika dia nekuknya, nyerinya itu pada saat posisi nekuk 40 derajat, kemungkinan area kontak patella itu bagian tengah. Jadi nyerinya kemungkinan pada tulang patella yang bagian tengah. Selain itu juga bagian atas jika dia lebih dari 90. Jadi ototnya, tulangnya akan bertemu tulang jika lututnya itu 90, lebih dari 90 derajat, akan bagian atas yang akan kena. Jadi kita bisa menjelaskan kepada pasien jika nyerinya di atas 90, dia akan kemungkinan dia cederanya pada bagian atas patella. Jadi posisi patella itu perlu kita ketahui terlebih dahulu. Nah, kondisi yang paling sering pada kasus yang non operasi pada lower ekstremitas yaitu
ada yang namanya patellofemoral pain syndrome. Patellofemoral pain syndrome ini atau nyeri yang berada di sekitaran patella, yang paling sering adalah di bagian bawah patella. Nah, itu secara definisi dia itu ada inflamasi atau peradangan pada tulang kartilago atau tulang rawan pada patella akibat gesekan yang tadi saya jelaskan pada area patella tersebut. Nah, jadi kondisi ini penyebabnya ada banyak faktor. Yang pertama bisa dibagi dua, yaitu yang faktor lokal atau faktor di bagian patella itu sendiri, atau faktor remote atau bagian area luar dari patella itu sendiri. Faktor lokal yang paling pertama itu adalah posisi patella, yang dimana saya jelaskan sudah sempat tadi sekilas, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, di mana posisi patella itu akan menentukan apakah kemungkinan ada robekan pada ligamen patella tersebut atau tidak. Jika posisinya normal, kemungkinan ligamennya aman. Tapi kalau posisinya aneh, atau dia miring dibandingkan patella yang kaki yang sehat, kemungkinan dia ada robekan pada patella tersebut. Yang kedua, faktor soft tissue atau jaringan yang menempel di sekitar patella tersebut. Yang paling sering itu adalah ligamennya. Nah, jika ada ligamen yang robek, biasanya akan dites, dia akan patella sangat mudah untuk digerakkan dibandingkan dengan patella yang sehat. Itu akan dibandingkan. Yang ketiga adalah faktor ototnya. Otot yang menempel dengan patella yang disebut dengan otot apa? Ada yang tahu? Quadriceps, betul. Di quadriceps itu sangat mempengaruhi fungsi patella. Jika quadricepsnya lemah ataupun tidak seimbang kerja dari otot tersebut, dia akan mengalami gesekan. Patellanya akan mengalami gesekan dengan tulang karena gerakannya tidak normal akibat dari kelelahan otot tersebut. Sebab itu kita harus cek apa ototnya itu lemah atau kuat atau kecil atau besar, itu harus cek. Baik, dari faktor eksternalnya atau remote-nya banyak faktor. Yang pertama adalah faktor pinggul. Jadi pinggulnya kalau dia terlalu rotasi ke dalam, itu bisa menyebabkan lututnya X dan juga menyebabkan cedera pada patella. Kedua, faktor lututnya yang bentuknya memang dari lahir X, atau dari faktor tibianya atau tulang keringnya yang terlalu rotasi keluar, itu juga bisa menyebabkan cedera patella. Faktor kakinya yang seperti sering disebut flat foot. Mungkin ada pernah sering lihat kalau dia flat foot ataupun kakinya tidak ada arkusnya, ada cekungannya, dia sering akan lututnya ke dalam, ke valgus. Itu mempengaruhi. Yang terakhir adalah kekakuan otot. Jadi kalau dia fleksibilitasnya kurang, otot tersebut, dia akan mengganggu kinerja otot bagian depan, sehingga akan menyebabkan sering kelelahan pada otot depan yang menyebabkan cedera pada patella tersebut. Yang paling sering ototnya kaku adalah otot yang bagian belakang hamstring dan yang ini apa namanya? Gastroc. Itu ya. Oke. Nah, bagaimana cara pemeriksaannya? Pemeriksaan patellofemoral pain syndrome yang spesifik yang paling sering kita lakukan ada yang namanya dengan Clark sign atau patella grind test. Nah, di sini kita menempatkan tangan kita di atas patella dengan posisi seperti ini, antara jari telunjuk dan juga ibu jari kita taruh di atas patella. Kita tekan patella secara gentle ke bawah, lalu instruksikan pasien untuk menekan atau mengkontraksikan otot quadricepsnya. Jadi kita memberikan counter force, ya, quadricepsnya narik ke arah atas, kita dorong ke arah bawah. Nah, sehingga dia akan ada gesekan pada patella dan tulang yang bagian bawah, femur. Nah, jika itu ada inflamasi, biasanya dia akan muncul rasa nyeri bagian depan patella ataupun bagian atas patella. Ataupun dia kemungkinan ada, kalau masalahnya masih ringan, mungkin hanya ada suara saja, seperti krepitasi. Jadi suaranya krek-krek-krek seperti itu pada lututnya. Ataupun dia tidak mampu malah mengkontraksikan quadricepsnya karena saking sakitnya, saking nyerinya. Itu juga positif. Oke, ini ada video akan menjelaskan tentang Clark sign tersebut. Oke, saya akan sedikit percepat. Nah, posisinya seperti ini, pasiennya terlentang. Jadi kita taruh tangan kita di atas patella, lalu instruksikan pasiennya untuk menarik patellanya ke atas. Oke. Jika dia mengalami nyeri,
ataupun dia tidak bisa mengkontraksikan ototnya, itu artinya tesnya positif. Karena dia didiagnosa dengan patellofemoral pain. Oke, ya. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, jadi banyak faktor di sini yang menyebabkan PFPS atau patellofemoral pain syndrome tersebut. Saya akan menjelaskan satu persatu lebih detail. Yang pertama, faktor otot. Faktor otot seperti fleksibilitas dan kekuatan otot sangat mempengaruhi dari kerja dari patella tersebut. Jadi jika fleksibilitas dan kekuatan ototnya nggak seimbang, atau ada yang salah satu mendominasi, dia akan terjadi gesekan pada patella tersebut. Masalah yang paling sering terjadi adalah keterlambatan kontraksi otot VMO, ataupun disebut dengan vastus medial oblik, yang bagian dari otot quadriceps bagian medial ataupun bagian dalam. Nah, itu yang biasanya terjadi kelemahan ataupun keterlambatan kontraksi. Jika itu terjadi, dia akan menarik, otot quadriceps itu akan menarik ke satu arah pada patella tersebut. Dia akan menarik ke arah yang lateral atau keluar, sehingga ada gesekan pada patella yang menyebabkan nyeri atau gesekan atau inflamasi. Kalau lebih parah lagi, dia kemungkinan akan menyebabkan dislokasi pada patella. Oke. Selain itu adalah jika kekakuan ototnya terlalu berlebihan. Contohnya pada hamstring atau gastroc atau otot ATB, dia akan menyebabkan kinerja dari quadriceps itu harus 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Karena quadriceps itu tidak akan bisa bekerja maksimal karena ada yang otot yang menarik di belakangnya. Oleh sebab itu perlu dipastikan kita mengetahui apakah ototnya sudah cukup fleksibel bagian belakang atau tidak. Caranya bagaimana? Caranya kita tes fleksibilitasnya, ya. Nanti kita akan dapatkan selanjutnya, ya. Oke. Selanjutnya faktor lain yaitu pada kaki. Pada kaki itu contohnya pada orang yang memiliki flat foot atau hyperpronated foot. Nah, itu biasanya dia akan mengalami masalah yang disebut dengan valgus stress seperti ini, berlebihan karena dia tidak bisa mengkontrol beban dari tubuhnya. Jadi kaki itu harusnya dia bekerjanya dinamis, yaitu harus ada bisa pronasi dan supinasi. Tapi kalau dia mengalami hyperpronated foot, dia akan condong terus ke pronasi, kurang supinasinya, sehingga bebannya akan ke dalam terus, sehingga akan gesekan terus pada patellanya akan mengarah ke bagian luar. Itu menyebabkan nyeri pada patella tersebut. Nah, ini jadi kita perlu koreksi. Jadi kalau dia cedera lutut, kita harus periksa juga kakinya. Apakah dia mengalami flat foot atau tidak. Dia akan mempengaruhi. Oke, itu. Jadi flat foot itu perlu dikoreksi. Bisa menggunakan insole sekarang. Pernah lihat insole atau arkus itu? Itu juga bisa dipakai untuk sementara sambil dengan dilatih kekuatan otot kakinya, atau yang disebut dengan inner muscle dari foot atau deep muscle foot. Oke. Nah, ini cara pemeriksaan fleksibilitas yang tadi saya sebutkan. Dan cara pemeriksaan tes hamstring yaitu minimal dia bisa kakinya lurus, fleksi itu 70 derajat. Oke. Kalau dia ada hip flexornya kaku, dia harus bisa posisinya femurnya itu tetap menyentuh bed pada saat kontralateralnya difleksikan. Itu juga quadricepsnya. Jika dia memiliki kekakuan pada quadriceps yang sering pada bagian luarnya, dia biasanya susah untuk melakukan posisi pronasi, menyentuhkan kakinya ke pantatnya. Itu agak susah. Nah, itu bisa dites. Begitu juga otot-otot yang lain seperti aduktor, gastroc bisa dites dengan posisi seperti ini. Oke. Selanjutnya yang paling penting adalah posisi patella juga. Jadi sebenarnya di cara observasi saja kita sudah bisa mengetahui apakah patellanya sehat atau tidak. Apakah posisinya condong rotasi ke kanan dibandingkan yang sehat atau tidak. Kita bisa lihat dengan cara observasi. Nah, dari observasi kita bisa memikirkan apakah ototnya yang bermasalah. Seperti contoh VMO itu tugasnya menarik patella itu bagian medial. Jadi kalau patella yang ketarik keluar, artinya VMO-nya tidak bekerja. Ataupun vastus medialnya tidak bekerja. Yaitu paling sering terjadi, yaitu patella ketarik keluar
oleh otot-otot yang lainnya seperti vasus lateral dan rectus femorisnya. Ditambah dengan jika dia ada kekakuan bagian lateral yang lain seperti apa yang ini namanya fiber di sini, fibernya iliotibial. Kalau itu yang kaku, nggak fleksibel, dia akan menarik patella yang ke bagian luar karena iliotibial band itu memiliki serabut yang nempel di patella. Gitu ya. Dari observasi aja bisa lihat. Atau kita melakukan assessment, pemeriksaan yang lebih objektif menggunakan tapping. Kita bisa mengukurnya jarak antara tulang condylus femur yang ini dengan center of patella dengan condylus femur yang medial, diukur jaraknya menggunakan penggaris dengan cara menandai titik-titik tersebut. 3 titik tersebut lalu dibandingkan dengan titik yang kaki yang sehat. Jadi jika jaraknya keluar itu kaki yang sakit itu lebih sedikit, artinya patella itu condong rotasi keluar karena jaraknya dia lebih sedikit ketarik dia keluar. Nah, itu artinya. Jadi kita bisa memeriksa objektif dengan yang simpel saja menggunakan kinesius tapping atau kita bisa menggunakan yang lebih advance. Contohnya MRI itu lebih mahal yang jelas ataupun X-ray ya. Kita bisa pakai. Nah, bagaimana intervensinya? Nah, intervensi dari kondisi patellofemoral pain syndrome ini sangat bervariasi, tergantung dari derajat kerusakan cederanya. Mulai dari akut ataupun kronis, itu nanti intervensinya berbeda. Nah, yang pertama yang seperti awal, yang akut, jadi harus dipakai prinsip RICE. Masih ingat? RICE? R-I-C-E. R itu apa? Rest, I itu apa? Ice, C, compression, E, elevation. Yaitu tetap pada kondisi akut. Itu tetap masuk. Nah, jika dia sudah akut, sudah nyerinya, setelah akut, dia nyeri sudah berkurang, baru kita memberikan terapi latihan untuk menyembuhkan, memulihkan kondisinya seperti awal. Jadi supaya tidak ada ketidakseimbangan otot. Semacam. Nah, ini ada penelitian yang bagus dari jurnal BJSM yang menunjukkan bahwa membandingkan 2 latihan yang paling sering dipakai pada kondisi cedera-cedera pada patella. Intervensinya dalam penelitian ini adalah ada yang namanya progressive tendon loading exercise. Jadi kontrolnya hanya eccentric terapi. Jadi memang sekarang tuh standarnya adalah jika ada yang mengalami masalah pada patella, terutama pada tendon, dia itu latihannya biasanya latihan eccentric. Itu lebih kuat, lebih bagus menunjukkan penelitian sebelumnya. Tapi konsekuensinya ya ada nyeri. Karena eccentric itu latihan yang lumayan berat, menyebabkan nyeri. Oleh sebab itu kita perlu modifikasi. Ada yang namanya progressive tendon loading exercise. Jadi sebelum eccentric dilakukan dulu latihan isometrik. Kedua baru isotonik. Yang terakhir baru eccentric. Nah, seperti itu. Jadi sebelum eccentric dipilih dulu yang lebih ringan dulu, isometrik, isotonik, dan eccentric. Nanti dibandingkan hasilnya bagaimana. Nah, ini hasilnya. Jadi dari awal dia nyerinya sama dan fungsionalnya sama. Lalu setelah 12 minggu dia dievaluasi lagi bagaimana kedua intervensi tersebut. Ternyata masih sama. 12 minggu itu 3 bulan. Selanjutnya dievaluasi lagi 6 bulan. Bagaimana? Ternyata setelah dilakukan konsisten latihan itu secara 6 bulan dengan baik, ya hasilnya jauh berbeda. Yang dimana intervensi kombinasi progressive tendon loading tersebut jauh memastikan fungsi yang lebih bagus. Kemungkinan dibandingkan dengan kontrolnya, kemungkinan akibat dari faktor nyeri ataupun dari lebih mudah diaplikasikan latihannya, tidak terlalu agresif dibandingkan yang lain. Dilihat dari perbedaannya juga sangat signifikan setelah 24 minggu. Dia di sini tidak kurang signifikan, yang ini signifikan. Walaupun sama-sama berubah, dia lebih baik. Lihat trennya lebih baik. Di sini juga di bawah, di atas garis tengah. Ya, artinya perubahannya lebih baik. Namun yang PLTE itu memiliki perubahan yang lebih signifikan dibandingkan dengan eccentric saja. Oke.
Nah, selanjutnya latihan intervensi yang lain kita bisa berikan, yaitu intervensi terbaru di dunia fisioterapi, ada yang namanya blood flow restriction training. Nah, blood flow restriction training ini suatu intervensi yang menggunakan cuff ataupun kayak alat penghambat darah. Nah, dikombinasikan dengan latihan strengthening ringan, intensitas ringan, atau low load BFR training disebut. Nah, itu juga bisa kita berikan. Asumsinya bahwa latihan ini tidak perlu berat, supaya tendonnya tidak terlalu sakit, tapi kita memanipulasi dengan efek metabolisme dari pengurangan tekanan darah yang diberikan pada alat ini. Selain itu juga bisa dibandingkan dengan latihan konvensional atau latihan konvensional seperti yang tadi, eccentric training, menggunakan high load, jadi bebannya lebih besar. Latihannya seperti squat atau deadlift, seperti itu kita juga tetap bisa lakukan pada otot-otot sekitar patella tersebut, termasuk quadriceps, hamstring, dan yang lain. Nah, ini kedua latihan ini sangat bagus diberikan sebenarnya pada kondisi PFPS tersebut. Nah, bagaimana hasilnya? Ini penelitian saya sendiri yang sudah dipublikasikan, yang dimana jika BFR itu dibandingkan dengan sham, dia jauh lebih bagus. Ya, sham BFR itu tidak memberikan efek apapun, ataupun perubahannya sangat kecil dan tidak signifikan. Tapi kalau diberikan BFR, dia signifikan. Begitu juga pemberian high load, dia juga signifikan. Dia dibandingkan dengan sham BFR tersebut. Jadi memang kedua efek ini memberikan efek pada kekuatan otot, keseimbangan dinamis, dan juga performa atau lompat dari atlet tersebut. Jadi kita jika mau atletnya itu otot quadricepsnya kuat lagi, ataupun dia seimbang pada saat berolahraga, ataupun dia bisa bagus saat melompat, nggak sakit atau dia takut, kita bisa berikan BFR tersebut, dikombin dengan latihan eksentrik yang kita sudah setting. Oke. Selanjutnya latihan yang lain yang kita bisa berikan adalah latihan penggunaan intervensi yang lain, yaitu patella tapping. Jadi patella tapping ini kita bisa berikan untuk menjaga posisi patella itu supaya tidak pindah-pindah atau dia tetap di posisi netralnya, ditambah dengan latihan yang progresif. Jadi patella tapping bisa diberikan. Kalian tahu kinesius tapping kan? Itu bisa diberikan teknik stabilisasi pada patellanya, lalu ditambah dengan latihan-latihan eksentrik untuk menyeimbangkan otot-otot di patella tersebut. Oke, itu bisa diberikan untuk mengurangi nyeri dan juga posisi patella yang lebih baik. Namun, jika nyerinya masih muncul karena grade cederanya lebih tinggi, grade 3 misalkan, jadi kerusakan patellanya sangat besar, dan nyerinya persisten lebih dari 6 bulan, baru kita sebagai fisioterapis harus mengkonsultasikannya ke dokter untuk melakukan operasi. Itu. Lalu kita bekerja sama dengan dokter ortopedi. Oke, itu saja adik-adik untuk kuliah hari ini. Semoga memberikan pengetahuan yang baru untuk adik-adik untuk nanti sebagai calon fisioterapis ke depannya. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata ya dalam penyampaian presentasi saya. Oke, sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, baik, silakan Adik Dika. Ya. Saya ingin bertanya, apa perbedaan patellofemoral bone syndrome dengan tendinopati? Baik, saya izin menjawab ya, pertanyaan sangat bagus. Ya, dari kedua yang namanya sebenarnya mirip ya, cederanya pada patella. Namun, yang namanya patellofemoral pain syndrome itu terjadi kerusakannya khusus pada area tulangnya. Tulangnya yaitu area tulang rawannya, yang biasanya terdapat di bawah dari patella tersebut, dari bagian bawah, bagian depan ataupun bagian bawah dari patella sampai atas itu memiliki tulang rawan, yaitu yang biasanya cedera. Nah, jika cederanya terjadi di situ dengan teks plak ataupun patella grind itu positif, itu artinya dia memiliki patellofemoral pain syndrome. Tapi kalau patella tendinopati itu adalah kerusakannya pada tendonnya. Jadi area yang cedera itu spesifik di bagian bawah patella yang disebut dengan tendon patella. Itu fiber yang sangat kuat dari ujung dari otot quadriceps tersebut sebenarnya. Nah, itu yang kalau di situ cederanya,
Biasanya faktor risikonya sama dengan PFPS, tapi cedera area situ, nah itu disebut dengan patella tendinopati. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Ada pertanyaan lain? Oke, siapa yang duluan ini? Oke, silakan Prami dah duluan. Oke, dari penggunaan BFR itu seperti penelitian yang saya lakukan, BFR itu merupakan intervensi yang baru. Nah, kontraindikasinya adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah aliran darah pada pasien. Contohnya adalah pasien yang memiliki hipertensi. Itu tidak boleh karena dia tekanan darah terlalu tinggi. Kalau kita hambat menggunakan BFR, dia akan meledak ataupun dia bisa menyebabkan kerusakan di area pembuluh darah tersebut ataupun ya ke organ-organ lain. Selain itu ada dia diabetes mellitus. Nah, itu tidak boleh karena dia ada gumpalan biasanya gula di pembuluh darahnya biasanya itu ataupun kolesterol yang lainnya. Itu nggak boleh ataupun dia memiliki riwayat masalah pada jantung. Kalau dia jantungnya lemah atau gangguan irama jantung, nah itu tidak boleh kontraindikasi karena aliran darah itu berasal dari jantung. Kalau jantungnya masalah, kita hambat darahnya, dia akan menyebabkan masalah yang lebih parah. Seperti itu. Itu, Dek. Oke. Mungkin itu aja untuk hari ini ya, untuk kelasnya ya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi memberikan manfaat untuk adik-adik nanti kedepannya menjadi seorang fisioterapis yang profesional ya. Baik, untuk selanjutnya saya akan memberikan tugas atau learning task yang akan adik diskusikan untuk grup adik di dalam small group discussion ya nantinya yang sudah kita bagi. Ada 3 pertanyaan, yaitu sebutkan jelaskan intervensi eksentrik terapi untuk kondisi PFS. Saya jelaskan yang bisa digunakan untuk kondisi PFS. Dan menjelaskan intervensi apa aja yang termasuk progressive tendon loading tersebut yang tadi saya sudah jelaskan. Dan terakhir apa perbedaan kedua intervensi tersebut. Nanti bisa diskusikan ya teman-temannya, nanti kita akan bahas pertemuan selanjutnya. Terakhir yaitu referensinya ya. Referensinya ini, jadi saya juga menggunakan hasil penelitian saya untuk sebagai bahan ajar di sini ya. Mungkin itu aja, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup dengan paramus nanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.